Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan buku yang berjudul PTK, Penelitian Tindakan Kelas. Dan yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berkembang dari penelitian tindakan. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian PTK perlu kita telusuri pengertian penelitian tindakan. Menurut Kemis 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktikum sosial mereka. Secara etimologis adalah 3 istilah yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK, yakni penelitian tindakan dan kelas. Pertama, penelitian adalah suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis dapat diartikan sebagai proses yang sesuai dengan aturan tertentu. Dan yang kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan tertentu yang dilakukan oleh peneliti, yakni guru. Tindakan diarahkan untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru. Dengan demikian, dalam PTK bukan didorong hanya sekedar ingin tahu sesuatu, melainkan disemangati oleh adanya keinginan untuk memperbaiki kinerja untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Kita masuk pada bagian B, tujuan dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu peningkatan praktikum. Pada umumnya tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau untuk menggeneralisasikan sesuatu terlepas dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, pengembangan profesional. Salah satu sifat dari seorang profesional adalah keinginannya untuk meningkatkan kualitas kinerja atau lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang ketiga, peningkatan situasi tempat praktik berlangsung. Masuk pada bagian C, manfaat PTK. Yang pertama itu ada manfaat untuk guru. PTK memiliki manfaat yang sangat besar untuk guru. Di antaranya, pertama, PTK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawab. Dan yang kedua, manfaat PTK untuk siswa. Selain untuk guru, PTK juga bermanfaat untuk siswa. Di antaranya, pertama, melalui PTK dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa jenuh dan mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, manfaat PTK untuk sekolah. Guru-guru yang kreatif dan inovatif dengan selalu berupaya meningkatkan hasil belajar siswa secara langsung akan membantu sekolah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pendidik siswanya. Bagian D, kelebihan dan kelemahan PTK. Di sini ada yang pertama, kelebihan PTK. Seperti jenis penelitian lainnya, PTK memiliki kelebihan di antaranya. Yang pertama, PTK tidak dilaksanakan oleh seorang saja, akan tetapi dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain guru pelaksanaan tindakan sekaligus sebagai peneliti observasi baik yang dilakukan oleh guru
lain sebagai teman sejawat maupun orang lain ahli penelitian yang biasanya orang LPTK dan siswa itu sendiri. Baik, di sini kita masuk pada model dan pola pelaksanaan PTK. Di sini poin A, model-model PTK. Good 1972 dan Travel 1973 menjelaskan bahwa model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks dari suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Di sini terdapat model Kurt Lewin. Kurt Lewin menjelaskan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan dalam proses penelitian tindakan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kedua, model Ebut. Penelitian tindakan ini dikatakan model Ebut sebab dikembangkan oleh Ebut pada sekitar tahun 1985. Ebut beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dari adanya gagasan awal. Gagasan awal adalah didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses atau menghasilkan suatu yang lebih optimal. Ketiga, penelitian model Alien. Model penelitian dikembangkan oleh Alien adalah menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Keempat, penelitian tindakan model Hopkins. Menurut Hopkins 1993, pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya masalah, menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi, mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya. Baik, poin selanjutnya rancangan dan pelaksanaan PTK. Poin A, merancang PTK. Pertama, manfaat rancangan PTK. PTK adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan PTK adalah menyusun rancangan PTK itu sendiri atau menyusun perencanaan. Kedua, melalui perencanaan yang matang, peneliti dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Ketiga, melalui proses perencanaan, peneliti dapat memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi selama proses tindakan dilakukan, sehingga peneliti dapat mengantisipasi lebih dini. Tahap yang keempat, melalui perencanaan, peneliti dapat menentukan segala sesuatu yang harus tersedia, serta cara penyediaannya, keputusan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Kelima, melalui perencanaan yang matang, peneliti dapat menentukan instrumen penelitian atau alat pengumpul data serta teknik penganalisis. Tahap kedua, tahapan perencanaan dalam PTK. Ada beberapa kegiatan atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan, yakni yang pertama, refleksi awal. PTK hanya mungkin dapat dilakukan manakala guru merasakan adanya masalah dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. B. Melaksanakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah proses pengkajian dan analisis yang dilakukan peneliti untuk memperdalam dan meningkatkan wawasan tentang permasalahan hasil dari refleksi awal serta meningkatkan pemahaman peneliti tentang alternatif tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka pemecahan masalah. Itulah hasil presentasi dari buku kami. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.